Permisi, Bu. Siang, Nang. Mari masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Kamu sendiri ya, Des? Iya, Bu. Kebetulan sendiri. Oh ya, nama kamu siapa? Nama saya Desi, Bu. Oh, Nah Desi. Nah Desi kelas berapa? Saya kelas 10 MIA 3, Bu. Oh, 10 MIA 3. Nah Desi asalnya dari mana? Saya dari Bejawa, Bu. Oh, dengan kita itu ya? Iya, Bu. Kebetulan kami sekampung. Oh iya. Oh, tapi sebelumnya Nah Desi kesini apa sudah ada jam pelajaran yang kosong? Oh, kebetulan kosong, Bu. Ibu kitanya katanya sakit jadi nggak masuk, Bu. Oh iya. Dari pagi juga ibu ada sempat dengar kalau dia masuk rumah sakit. Baiklah. Oh, terkait apa saya boleh berbicara, Bu? Oh iya. Maaf, Bu. Baiklah, terkait kedatangan Nah Desi ke sini ada perlu apa ya? Apa ibu bisa bantu? Ya, Bu, jadi gini, Bu. Saya punya sedikit masalah, Bu, yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Oh ya, tapi sebelumnya Ibu meminta kesepakatan waktu dulu ya. Soalnya sedikit lagi Ibu ada pertemuan dengan guru-guru lain. Jadi bagaimana kalau kita memaksimalkan waktu 40 menit? Baik, Bu. Ya, silakan diceritakan permasalahannya. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kecewa, Bu, dengan nilai-nilai saya. Oh, sepertinya kamu kesulitan dalam belajar ya. Lalu menurut kamu bagaimana? Sudah benarkah cara belajar kamu? Yang belum benar sih, Bu. Bahkan saya rasa saya hampir tidak memiliki waktu untuk belajar. Loh, kenapa begitu? Ya gimana tidak, Bu. Di rumah hanya ada ibu dan adik-adik saya. Saya merupakan anak ketua di rumah, Bu. Jadi saat bangun pagi, saya pasti membantu ibu menyiapkan jajanan yang akan dijual. Lalu menyiapkan sarapan. Dan kadang-kala, karena ibu masih sibuk menyiapkan sarapan, saya yang harus mengurus adik-adik untuk pergi sekolah. Setelah itu, baru saya bisa bersiap untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Bu, mungkin karena masih kecapean, Bu, saya kerap kali tertidur, Bu. Jadi saya tidak memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru di depan. Oh, tapi kalau Ibu boleh tahu, Nah Desi biasa bangun jam berapa? Terus pulang sekolah kegiatan Nah Desi itu apa saja di rumah? Saya biasanya bangun jam setengah 5 pagi, Bu. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, saat pulang sekolah biasanya saya makan, lalu istirahat sampai jam 3 sore, Bu. Bangun saya akan beres-beres rumah sedikit. Setelah itu saya akan jalan-jalan ke tetangga atau ke teman, Bu. Ya hilang otak lah. Setelah itu saya pulang. Sampai di rumah saya akan menyiapkan makan malam, menunggu ibu pulang. Lalu kami nonton film lah, menghabiskan waktu bersama, Bu, waktu keluarga lah. Lalu saya masuk ke kamar. Dulu saya menyiapkan waktu 30 menit, Bu, untuk belajar. Tapi semenjak memiliki HP Android, apalagi saat menggunakan medsos, Bu, saya pasti kebablasan, Bu. Saya menggunakan waktu 30 menit itu untuk scrolling TikTok, ya nonton story WA, sampai akhirnya saya mengantukkan, Bu. Jadi tidak memiliki waktu untuk belajar lagi. Jadi setelah Ibu mendengarkan cerita Nah Desi tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa niat Nah Desi belajar itu masih sangat rendah ya. Jadi apa Ibu bisa memberikan sedikit saran? Ya, Bu. Ya, baik. Nah, jadi menurut Ibu tuh mulai sekarang Nah Desi harus bisa memanajemen waktu dengan baik ya, terutama dalam belajar. Kalau soal membantu orang tua itu kan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang anak ya. Jadi Nah Desi harus bisa mengatur pola kegiatan Nah Desi sehari-hari di rumah. Ibu yakin kalau dengan ini nilai ke depan Nah Desi itu akan menjadi lebih baik dari ini. Baik, Bu. Mulai sekarang saya akan belajar untuk memanajemen waktu saya dengan baik. Oke, kamu tetap semangat ya dan jangan putus asa. Baik, Bu. Ibu rasa waktu kita sudah cukup sampai di sini dulu ya. Kalau kamu ada masalah apa-apa, kamu jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Ibu ya. Ibu pasti dengan senang hati akan membantu kamu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi, Bu. Mana? Ibu antar. Saya permisi, Bu. Ya, hati-hati di jalan.